Bayangkan pagi ini Anda baru saja membuka ponsel seperti biasa. Udara masih sejuk, kopi hangat baru saja tersaji. Tapi sebelum sempat menyesap, satu pesan di grup pensiunan langsung membuat jantung sedikit berdebar. Katanya Taspen sudah resmi merilis tabel rapel dan kenaikan gaji pensiunan untuk November 2025. Seketika suasana berubah, rasa penasaran, harapan, dan sedikit keraguan bercampur jadi satu. Apakah benar sudah keluar datanya? Benarkah pencairan tetap sesuai jadwal? Atau justru ada perubahan baru lagi dari pemerintah? Beberapa hari terakhir topik ini memang jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Mulai dari grup WhatsApp pensiunan PNS, TNI, Polri, sampai forum-forum keuangan. Ada yang bilang sudah ada daftar resmi, ada yang bilang masih bocoran internal. Tapi di tengah kabar simpang siur itu, hari ini akhirnya mulai jelas. Taspen benar-benar telah mengeluarkan rilis terbaru terkait tabel rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang akan berlaku mulai November 2025. Artinya, kini bukan lagi sekedar rumor, namun yang menarik bukan cuma soal nominal rapelnya. Di balik rilis itu ada beberapa poin penting yang wajib dipahami. Mulai dari alasan pemerintah menyesuaikan nilai kenaikan tahun ini, dampaknya terhadap golongan pensiun tertentu, hingga jadwal pencairan yang ternyata punya pembaruan teknis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semua ini bukan sekadar kabar gembira, tapi juga bentuk nyata dari kebijakan fiskal negara yang mulai lebih transparan terhadap hak para pensiunan. Jadi, sebelum Anda percaya pada berbagai kabar di luar sana, mari kita bahas bersama apa saja isi tabel resmi Taspen tersebut. Berapa kenaikannya untuk tiap golongan dan bagaimana mekanisme pencairannya pada November 2025 nanti. Karena di video ini kita tidak hanya sekedar membicarakan rumor, tapi akan membedah data dan fakta resminya. Dan benar saja, setelah rilis resmi itu keluar, banyak yang langsung membuka situs dan aplikasi Taspen untuk memastikan. Di layar beberapa sudah mulai melihat tampilan baru dengan tabel yang menunjukkan perhitungan kenaikan untuk berbagai golongan pensiun. Ada yang menatapnya lama-lama, mencoba menghitung sendiri, seolah ingin memastikan apakah angka itu benar-benar sesuai dengan hak mereka. Sementara di grup pesan muncul tangkapan layar dari teman-teman lain, membandingkan hasilnya mengira-ngira berapa jumlah rapel yang akan masuk ke rekening bulan depan. Tahun 2025 ini memang terasa berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Taspen tampaknya belajar banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu informasi soal rapel dan kenaikan sering muncul terlambat atau bahkan membingungkan, kali ini mereka tampak lebih siap. Pengumuman dibuat lebih rapi, sistem digital lebih lancar, dan bahkan penjelasan mengenai dasar perhitungan kenaikan pun disertakan agar para pensiunan tidak lagi bertanya-tanya. Menurut keterangan resmi, penyesuaian gaji pensiunan tahun ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan kenaikan gaji ASN aktif yang sudah disahkan pada pertengahan 2025, di mana secara otomatis berdampak pada nilai pensiun para purnawirawan. Bagi banyak pensiunan, kabar ini tentu jadi angin segar. Setelah beberapa tahun tanpa perubahan, berarti akhirnya ada peningkatan yang terasa. Tapi di balik rasa syukur itu, masih banyak yang ingin tahu seberapa besar sebenarnya kenaikan itu. Apakah semua golongan mendapatkan persentase yang sama atau ada perbedaan sesuai masa kerja dan pangkat terakhir sebelum pensiun? Nah, disinilah letak menariknya. Berdasarkan tabel resmi yang dirilis Taspen, kenaikan memang tidak bersifat rata, melainkan menyesuaikan kategori. Untuk pensiunan golongan 1 dan 2, ada penyesuaian yang sedikit lebih tinggi secara persentase dibanding golongan atas. Karena pemerintah ingin menjaga keseimbangan daya beli bagi kelompok dengan nominal pensiun lebih kecil. Jika dihitung rata-rata, kenaikan kali ini berkisar antara 6% hingga 8% tergantung golongan dan masa kerja. Namun yang membuat banyak orang tersenyum adalah adanya tambahan rapel beberapa bulan yang dihitung sejak kebijakan berlaku mundur. Jadi, meski pencairan dilakukan pada November 2025,
Komponen kenaikannya terhitung sejak Juli 2025 sehingga para pensiunan akan menerima akumulasi 4 bulan rapel sekaligus. Bayangkan bagi yang pensiunnya sekitar 3 juta rupiah misalnya, tambahan rapel bisa mencapai lebih dari 700 ribu rupiah angka, yang tentu sangat berarti menjelang akhir tahun, apalagi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Namun, tentu saja di balik kabar baik ini, masih ada sebagian yang kebingungan. Ada yang bertanya, kenapa belum terlihat di rekening saya atau kapan tepatnya dana itu masuk? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar sekali, terutama karena pengalaman sebelumnya seringkali tidak seragam antar daerah. Ain. Nah, menurut penjelasan Taspen, sistem pencairan memang dilakukan secara bertahap tergantung pada kesiapan bahan penyalur dan data administrasi peserta. Biasanya mereka memprioritaskan kelompok pensiunan ASN sipil terlebih dahulu. Disusul pensiunan TNI dan Polri, kemudian pensiunan janda, duda, dan ahli waris. Jadi, kalau belum masuk di minggu pertama November, bukan berarti belum cair, melainkan sedang dalam antre jual. Satu hal yang patut diapresiasi tahun ini adalah transparansi. Dalam rilis resmi, Taspen menjelaskan secara rinci bagaimana dasar perhitungan kenaikan itu diambil. Mereka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian gaji pokok dan dampaknya terhadap pensiun. Ini langkah penting karena selama ini banyak kabar beredar tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan rilis resmi seperti ini, para pensiunan jadi punya pegangan kuat, bukan hanya mengandalkan kabar dari grup atau media sosial. Kuk yang lebih menarik lagi ada penyesuaian pada mekanisme digitalisasi data pensiunan. Sejak pertengahan tahun ini, Taspen mulai mengintegrasikan sistemnya dengan Dukcapil dan BKN, sehingga validasi data penerima manfaat dilakukan otomatis setiap bulan. Ini artinya proses verifikasi hidup dan pencairan tidak lagi serumit dulu. Tidak perlu lagi repot datang ke kantor cabang hanya untuk tanda tangan kehadiran, karena sudah bisa dilakukan melalui fitur digital Life Certificate di aplikasi resmi Taspen Mobil. Fitur ini terbukti mengurangi antrean dan mempercepat verifikasi pembayaran rapel. Di lapangan, cerita-cerita lucu pun bermunculan. Ada pensiunan yang sempat panik karena tidak tahu cara mengaktifkan aplikasi, lalu dibantu cucunya yang lebih melek teknologi. Ada pula yang masih merasa lebih tenang datang langsung ke kantor Taspen setempat hanya untuk memastikan nama mereka benar-benar terdaftar di daftar pencairan November. Suasana di sana ramai tapi juga penuh kehangatan. Petugas Taspen bahkan menyediakan meja khusus untuk membantu verifikasi data digital bagi pensiunan senior yang kesulitan menggunakan ponsel pintar. Kabar baik lainnya, tahun ini Taspen juga memastikan tidak ada potongan tambahan pada dana rapel kecuali untuk kasus administrasi tertentu seperti koreksi data atau pengembalian kelebihan pembayaran sebelumnya. Artinya, nominal yang tertera di tabel benar-benar bersih diterima di rekening. Ini kabar yang membuat banyak orang lega, karena sebelumnya beberapa tahun lalu sempat muncul isu adanya perbedaan nominal antara simulasi dan pencairan RI akibat penyesuaian pajak penghasilan. Selain soal angka, hal yang banyak dibicarakan adalah tujuan dari kenaikan ini. Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji dan pensiun tahun 2025 merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat pasca pandemi dan menghadapi inflasi yang masih fluktuatif. Dengan memberikan tambahan penghasilan pada aparatur sipil, negara aktif, dan pensiunan. Diharapkan roda ekonomi di daerah juga ikut bergerak terutama menjelang akhir tahun. Jadi, selain membantu kesejahteraan individu, kebijakan ini juga punya efek domino terhadap ekonomi nasional. Banyak yang juga membandingkan kenaikan tahun ini dengan tahun 2019 ketika terakhir kali ada penyesuaian besar. Saat itu, persentase kenaikan hanya sekitar 5% dan tidak disertai rapal panjang, maka tak heran jika kini banyak yang merasa jauh lebih terbantu.
Apalagi bagi sebagian pensiunan yang sudah lanjut usia, tambahan beberapa ratus ribu bisa sangat. Berarti untuk biaya kesehatan atau kebutuhan harian. Menariknya lagi, Taspen kali ini juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan digital dan komunikasi langsung. Di dalam surat edarannya, mereka menyertakan kanal resmi untuk klarifikasi mulai dari nomor hotline, email, hingga akun media sosial yang bisa dihubungi langsung oleh peserta. Ini penting karena di era digital seperti sekarang, berita hoa mudah sekali menyebar. Beberapa waktu lalu misalnya, sempat viral pesan berantai yang menyebutkan bahwa rapel baru akan cair bulan Desember padahal tidak benar. Berita resmi Taspen menegaskan bahwa jadwal pencairan tetap dimulai November, hanya saja bisa berlangsung bertahap hingga awal Desember, tergantung waktu proses ban. Di sisi lain, pembaruan sistem ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah mulai bertransformasi digital secara lebih serius. Jika dulu semua proses bersifat manual dan rentan keterlambatan, kini laporan keuangan pensiun bisa dicek secara real time. Bahkan beberapa bank penyalur seperti Bian Mandiri Taspen dan BRI sudah menambahkan fitur pengecekan saldo RA langsung di aplikasi mobile banking masing-masing. Ini tentu memudahkan para pensiunan yang ingin memastikan dana sudah masuk tanpa perlu keluar rumah. Namun tentu di tengah semua kemudahan ini masih ada tantangan tersendiri. Tidak semua pensiunan akrab dengan teknologi. Banyak di antara mereka yang masih menggunakan ponsel sederhana atau bahkan tidak memiliki akses internet. Karena itulah Taspen tetap mempertahankan opsi layanan langsung di kantor cabang dan bekerja sama dengan komunitas pensiunan di berbagai daerah untuk membantu sosialisasi. Mereka mengadakan sesi bimbingan teknis digital pensiun, semacam pelatihan singkat yang memperkenalkan cara menggunakan aplikasi dan cara membaca tabel rapel dengan benar. Cerita inspiratif juga datang dari beberapa kota besar. Di Surabaya misalnya, sekelompok pensiunan ASN membentuk komunitas kecil bernama Pensiunan Melek Digital yang membantu teman-teman mereka yang kesulitan memahami teknologi. Mereka saling bertemu di Balai RW setiap minggu, membawa ponsel masing-masing dan belajar bersama membuka aplikasi Taspen Mobile. Aktivitas seperti ini menunjukkan semangat kebersamaan yang luar biasa. Tidak hanya menunggu kabar, tapi aktif mencari dan memastikan informasi yang benar. Sementara di Jakarta, beberapa pensiunan TNI bahkan mengadakan pertemuan khusus membahas detail kenaikan ini. Mereka membandingkan tabel lama dan tabel baru sambil berbagi cerita tentang bagaimana mereka merencanakan penggunaan rapel nanti. Ada yang ingin memperbaiki rumah, membantu cucu kuliah, atau sekadar menabung untuk keperluan kesehatan. Semua dengan semangat penuh syukur. Karena bagi mereka setiap rupiah tambahan adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengabdian selama bertahun-tahun. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kenaikan gaji pensiunan adalah bukti bahwa negara tidak melupakan jasa para ASN dan aparat yang sudah purna tugas. Meski anggaran negara sedang ketat, mereka tetap memprioritaskan kelompok lansia yang hidup dari penghasilan tetap. Bahkan Menteri Keuangan dalam konferensi persnya menegaskan negara hadir bukan hanya ketika Anda bekerja, tetapi juga setelah Anda mengabdi. Kalimat sederhana itu terasa menyentuh bagi banyak orang yang mendengarnya. Selain itu, menarik juga melihat bagaimana media massa ikut berperan dalam menyebarkan informasi yang benar. Beberapa portal berita besar seperti Kompas, Detik, dan CNBC Indonesia menurunkan laporan khusus membahas perhitungan rapel ini, termasuk simulasi kenaikan berdasarkan golongan. Dengan begitu, masyarakat punya sumber referensi yang kredibel selain media sosial. Banyak yang akhirnya mulai belajar membedakan mana informasi resmi, mana hanya kabar dari grup WhatsApp yang belum tentu benar. Seiring waktu mendekati tanggal pencairan, suasana semakin ramai. Grup-grup pensiunan kembali aktif setiap pagi membagikan kabar terbaru. Ada yang memposting tangkapan layar saldo ban dengan pesan sudah masuk alhamdulillah dan segera dibalas dengan ucapan selamat dari teman-teman lainnya.
Ada pula yang masih menunggu tapi tetap optimis karena tahu proses sedang berjalan. Momen-momen seperti ini menciptakan rasa kebersamaan yang hangat, rasa bahwa mereka semua masih terhubung dalam satu ikatan yang sama, perjuangan dan pengabdian kepada negara. Di sisi teknis, Taspen juga menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan sistem untuk mengantisipasi lonjakan akses menjelang pencairan. Server diperkuat, antrian digital dibagi per wilayah, dan semua transaksi dipantau otomatis agar tidak terjadi penundaan yang tidak perlu. Bahkan bagi pensiunan yang berdomisili di luar negeri, proses pencairan bisa dilakukan melalui transfer internasional ke rekening tujuan dengan waktu tambahan 1 hingga 2 hari kerja. Ini membuktikan bahwa pelayanan Taspen kini semakin inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta di berbagai daerah. Tentu di tengah semua perkembangan positif ini masih ada hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Misalnya, beberapa pengguna melaporkan aplikasi sempat sulit dibuka pada jam sibuk atau adanya keterlambatan notifikasi dari bank. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, keluhan seperti ini sudah jauh berkurang. Banyak yang mengakui pelayanan Taspen kini terasa lebih cepat, lebih transparan, dan lebih peduli terhadap peserta. Dan disinilah letak pentingnya informasi yang benar. Banyak pensiunan yang dulu pasif kini mulai aktif mencari penjelasan langsung dari sumber resmi. Mereka mulai paham bahwa berita yang beredar belum tentu benar, dan bahwa satu-satunya cara untuk tidak tertipu adalah dengan selalu memeriksa informasi di situs Taspen atau kanal pemerintah. Sikap ini membuat komunitas pensiunan kini lebih cerdas secara digital, tidak hanya menunggu kabar tapi juga memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Menarik juga membahas soal harapan ke depan. Banyak yang bertanya, apakah tahun-tahun mendatang akan ada lagi kenaikan seperti ini? Pemerintah sendiri belum memberikan jawaban pasti, namun sinyalnya positif. Melihat tren ekonomi dan inflasi yang mulai stabil, peluang untuk penyesuaian periodik tetap terbuka. Selain itu, Taspen juga tengah mengembangkan skema pensiun dinamis, di mana kenaikan bisa disesuaikan dengan indeks biaya hidup per wilayah, bukan hanya per golongan. Jika kebijakan ini jadi diterapkan, maka pensiunan di daerah dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta atau Denpasar mungkin akan mendapatkan penyesuaian yang sedikit lebih besar dibanding daerah lain. Tentu saja semua itu masih dalam tahap kajian, tapi fakta bahwa pemerintah mulai membicarakannya menunjukkan adanya perhatian serius terhadap kesejahteraan para pensiunan, dan bagi banyak orang yang sudah lama menanti kabar seperti ini, itu saja sudah cukup membuat hati lega. Ketika berbincang dengan beberapa pensiunan di lapangan, satu hal yang paling sering mereka katakan adalah rasa syukur. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena merasa diakui. Banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya rapel dan kenaikan ini, mereka merasa perjuangan mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Ada rasa dihargai, ada rasa diperhatikan. Di akhir cerita ini yang paling penting bukan hanya angka di tabel, melainkan kepercayaan yang kembali tumbuh antara pemerintah dan rakyatnya. Bahwa ketika janji ditepati, kepercayaan itu tumbuh. Bahwa setiap kebijakan yang dijalankan dengan transparan akan membawa ketenangan bagi jutaan orang. Dan bagi Anda yang menonton video ini, satu hal yang pasti November 2025 akan menjadi bulan yang sangat berarti. Bukan hanya karena saldo bertambah, tapi karena kabar baik ini menjadi bukti nyata bahwa setiap keringat dan pengabdian yang dulu Anda beri